Penyerang 17 tahun keturunan Indonesia rekan Ragnar Oratmangoen bicara peluang bela timnas Indonesia. Terkagum-kagum, pengamat Malaysia ungkap perubahan drastis timnas Indonesia, puji cara Shin Tae-yong. Bagaimana dengan Kevin Dix? Ya, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan. Penyerang 17 tahun keturunan Indonesia rekan Ragnar Oratmangoen bicara peluang bela timnas Indonesia. Sjors Louis Hermsen adalah pemain 17 tahun yang berposisi sebagai penyerang. Masih berusia 17 tahun, ia sudah bermain untuk tim U21 bahkan sudah mendapatkan debut di tim senior Fortuna Sittard. Sjors Louis Hermsen mengaku mengenal Ragnar Oratmangoen namun belum banyak berbicara dengan pemain timnas Indonesia itu. Ia dengan Ragnar aku bermain 2 minggu dengan dia di tim senior, tapi waktu itu dia cedera. Kata Sjors Louis Hermsen dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Bulan lalu kayaknya waktu aku main bersama dia. Aku belum benar-benar bicara dengan dia, cuma beberapa basa-basik aja tapi belum ngobrol, ujarnya. Sjors Louis Hermsen debut di Fortuna Sittard saat melawan Heracles Almelo di Eredivisie pada 19 Mei 2024. Saat itu ia tampil 2 menit, sementara Ragnar Oratmangoen berada di bangku cadangan. Pemain bertinggi 175 cm itu mengaku memiliki darah Indonesia dari saya nenek yang lahir di Jakarta. Neneknya kemudian hijrah ke Belanda saat umur 3 tahun sekitar tahun 1960. Omaku lahir di Jakarta, jadi dia full Indonesia, dan ayahku setengah Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen. Memiliki darah Indonesia, ia memberikan tanggapannya jika mendapat undangan dari PSSI. Ia mengaku ia ingin melihat peluang membela timnas Belanda terlebih dulu. Untuk saat ini aku belum tahu, karena tergantung kapan juga kalau aku nggak bermain untuk timnas Belanda. Aku akan lihat untuk ke Indonesia, ujarnya. Sjors Louis Hermsen juga mengikuti timnas Indonesia dengan menonton video pertandingan. Ia kadang aku lihat video mereka, tapi aku belum lihat pertandingan dari mereka. Sulit untuk nonton dari sini, ujarnya. Terkagum-kagum, pengamat Malaysia ungkap perubahan drastis timnas Indonesia, puji cara Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola asal Malaysia, KS Mat Stats dan Faiz Gurun mengungkapkan pandangannya soal peran penting Shin Tae-yong dalam mengubah prestasi timnas Indonesia. Dua pandit Malaysia, KS Mat Stats dan Faiz Gurun berdiskusi dalam program Bola Itu Live yang ditayangkan stasiun televisi Astro. Mereka membicarakan soal kemajuan sepak bola Indonesia sejak kehadiran Shin Tae-yong pada tahun 2019. Aku cukup suka dengan progres timnas Indonesia, sebab ini adalah bukti bahwa kalau kita abadi berprinsip, tuturnya dilansir YouTube Astro Arena. Menurutnya, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memegang teguh prinsip dan mental yang dibangun kepada para pemain memberi dampak positif. Sehingga timnas Indonesia memiliki daya juang yang lebih dan tak pantang menyerah. Seperti berkaca pada pertandingan leg pertama 16 November 2023, Irak menang telak atas timnas Indonesia dengan skor 5-1 di Stadion Internasional Basra. Menurut pandit Malaysia, kekalahan itu tak membuat timnas Indonesia menyerah begitu saja. Bahkan tim Garuda konsisten berbenah dengan taktik racikan Shin Tae-yong dan juga mendatangkan pemain keturunan baru. Pemain keturunan baru timnas Indonesia yang berlaga di kontra Irak adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes dan Nathan Choeaon. Walau publik lihat Indonesia kalah dari Irak, tetapi pada akhirnya kenapa hasil menjadi begini, bagus. Itu semua karena kekal berprinsip, terangnya. Faiz Gurun juga mengakui timnas Indonesia menjadi salah tim yang cukup diwaspadai di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena pernah melawan tim-tim kuat di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Indonesia bahaya ini di Piala Dunia, mungkin bakal melaju Piala Dunia, ungkap Faiz Gurun Timpali. Sebelumnya, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 17 tim lainnya. Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk timnas Indonesia. Misi membangun timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu,
Dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu. Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas, kata Hassani Abdul Ghani. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan, ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Meski Emil masih belum memberikan sinyal positif, saat ini Martin Paes tinggal selangkah lagi membela Indonesia. Tapi dari bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Dix, pungkasnya. Pemain berusia 27 tahun ini memang sedang dalam sorotan dari netizen. Pasalnya, Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia. Terbaru, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.